Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri Chania dari kelas 10 MIA 2 SMA Negeri 1 Skado Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu saya akan membahas tentang badan usaha. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Yang harus ada pada setiap badan usaha adalah syarat-syarat administratif dan bersifat resmi dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang. Di sisi lain, badan usaha juga harus merencanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperoleh laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit ekonomi yang mengkombinasikan antara pengusaha, modal, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa. Perusahaan adalah tempat di mana barang atau jasa diproses. Misalkan, di lingkungan kita sendiri terdapat perusahaan seperti perusahaan pakaian, mebel, angkutan, dan lain-lain. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah agraris. Agraris adalah kegiatan mengolah suatu sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang. Contohnya adalah perkebunan teh, kelapa sawit, perkebunan karet, dan lain-lainnya. Yang kedua ada ekstraktif. Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contoh yang pertamanya adalah hasil hutan, hasil laut, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya perdagangan beras yang dilakukan seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang keempat adalah industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya adalah sepatu, pakaian, dan sebagainya. Yang kelima adalah jasa. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah jasa perbankan, jasa angkutan, pengangkutan barang, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha menurut kepemilikan modal. Yang pertama adalah badan usaha milik swasta, yang kedua adalah badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketiga adalah badan usaha koperasi. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah suatu bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha itu adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Kelebihan dari perusahaan perorangan ini adalah organisasinya mudah bergerak dan tidak ada yang mempersoalkan manajemen, sebab dia sendiri yang memegang kekuasaan di dalam perusahaannya. Penerimanya juga menerima seluruh keuntungan, pajaknya yang rendah, ketidakmungkinan bocornya rahasia, ongkos-ongkos organisasi yang murah, undang-undang dan peraturan yang membatasi perusahaan perseorangan relatif sedikit jika dibandingkan dengan peraturan pada bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Kekurangannya adalah tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas. Besarnya perusahaan itu terbatas. Nah, kontinuitasnya juga tidak terjamin. Kesulitannya juga dalam soal pimpinan. Yang kedua ada persekutuan firma. Persekutuan firma ini adalah usaha yang menjalankan sebuah perusahaan dengan memakai nama bersama.
atau persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di masing-masing pihak secara bersama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Kelebihannya adalah kebutuhan modal mudah terpenuhi. Yang kedua adalah keputusan yang diambil adalah keputusan yang objektif. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Pimpinannya dipegang oleh lebih dari satu orang. Penanaman modalnya pun beku. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah satu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Kelebihannya adalah mudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal itu lebih cepat dipenuhi, persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasi maupun mencairkan kembali modalnya. Kekurangan persekutuan komanditer adalah kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas, mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Selanjutnya, beberapa jenis perseroan terbatas. Yang pertama adalah perseroan terbatas terbuka, yaitu kebutuhan modal diperoleh dengan menjual saham di bursa. Yang kedua adalah perseroan perbatasan tertutup. Saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan saham berbentuk atas nama. Yang ketiga ada perseroan terbatas milik negara atau persero. Sebagian atau seluruh saham pada persero ini terbatas dimiliki negara atau disebut dengan persero. Perseroan terbatas kosong. Perseroan terbatas kosong adalah suatu sudah bangkrut dan tidak ada aktivitas tetapi masih sah sebagai PT. Selanjutnya ada koperasi. Istilah koperasi ini berasal dari dua suku kata, yaitu CO dan operation. CO berarti bersama dan operation berarti pekerjaan. Sehingga kalau digabung menjadi cooperation atau dengan kata lain koperasi berarti bekerja sama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misi dari koperasi sendiri adalah memacu pengembangan usaha, kemandirian, dan profesionalisme. Struktur koperasi adalah 1. Rapat anggota, 2. Pengurus, 3. Pengawas, 4. Manajer. Peran dari koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat antara lain. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai sok gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Kelebihan dari koperasi ini adalah prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dasar sukarela orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan dari koperasi ini adalah keterbatasan dibanding permodalan, daya saingnya lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, meningkatkan pendapat rakyat dan pendapat nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi. Selanjutnya ada perusahaan negara. Badan usaha milik negara atau BUMN sedikit sulit karena perusahaan negara di Indonesia diatur oleh peraturan-peraturan yang berbeda sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, hanya membagi BUMN menjadi dua bentuk, yaitu Persero dan Perum. Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas. Seluruh atau yang paling sedikit itu 51% kepemilikan saham adalah milik negara. Yang selanjutnya ada Perum. Seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kelebihan dari BUMN ini adalah seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan negara. Sedangkan kekurangannya adalah pengelolaan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah, di mana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan dengan berdasarkan undang-undang. Fungsinya ada fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Jadi, fungsi komersial ini dapat dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Perusahaan harus mampu memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan berkualitas tinggi. Fungsi komersial badan usaha akan senantiasa berusaha memperoleh laba maksimal. Sedangkan fungsi manajemen adalah terkait dengan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi operasi adalah untuk mengoperasikan perusahaan, badan usaha perlu menghitung faktor-faktor pembelanjaan, produksi, pemasaran, dan perorganisasian. Sedangkan fungsi sosial adalah kegiatan perusahaan secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Yang terakhir ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini adalah perusahaan sebagai mitra kerja pemerintah, ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dirancang pemerintah. Perusahaan dapat membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Jadi saya sudah selesai menjelaskan tentang badan usaha, jenis-jenisnya, jenis-jenis badan usaha menurut kepemilikannya, berdasarkan kegiatannya, dan lain-lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena kita di sini masih sama-sama belajar juga.
Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.